Pernah nggak sih kamu penasaran, kenapa sih ada orang yang bisa tetap santai walaupun lagi ngadepin masalah besar? Sedangkan kamu, masalah kecil aja udah buat kamu panik dan stres. Kenapa ada orang yang seneng banget jadi pusat perhatian? Kalau bisa, lebih baik kamu jadi bayang-bayang yang ngumpet di belakang layar. Atau mungkin kalau kamu punya anak, kenapa sih anak kamu yang satu aktif banget, lari sana-sini setiap hari, kayak punya baterai energizer ukuran jumbo dipakai di punggungnya? Sedangkan anak yang lain tenang banget. Cukup kasih satu mainan aja, dia akan asik main mainan itu sampai berjam-jam. Nah, kalau kamu penasaran, rahasia di balik itu adalah temperamen. Di video ini kita akan bahas tuh tentang apa itu temperamen, dari mana sih asalnya, dan kenapa sih orang bisa beda-beda. Coba kita bayangkan, manusia itu adalah smartphone ataupun HP. Dalam HP pasti punya banyak aplikasi. Ada yang untuk game, galeri foto, kamera, dan lain-lain. Nah, sebelum semua aplikasi itu dulunya diinstal di HP kamu harus punya operating system. Kalau HP kamu adalah iPhone, maka operating systemnya adalah iOS. Kalau HP kamu adalah HP di luar iPhone, maka operating systemnya adalah Android. Nah, temperamen adalah operating system untuk manusia. Jadi, temperamen adalah bawaan yang sudah ada sejak kita lahir. Jadi bukan sesuatu yang kita pelajari ataupun sesuatu yang kita pilih. Temperamen yang membuat cara berpikir kita, bereaksi, merasa dan merespon satu keadaan berbeda dengan orang lain. Coba bayangkan situasi ini. Misalnya dalam satu acara reuni sekolah, ada dua orang masuk ke dalam ruangan yang sama. Orang pertama langsung berjalan di tengah kerumunan. 5 menit kemudian dia sudah punya teman ngobrol yang baru. 10 menit kemudian dia sudah tertawa paling keras di antara orang-orang itu. Pulang dari acara reuni, mungkin dia sudah kenalan dengan 10 orang baru. Sedangkan orang kedua, dia akan diam dulu. Dia lihat sana-sini, mencari muka-muka orang yang dia kenal. Dan kalau dia ketemu dengan orang itu, dia akan langsung menyamperin orang itu. Seharian dia akan nempel ke sana-sini dengan orang yang udah dia kenal. Dan waktu pulang, dia mungkin gak satu pun kenal dengan orang-orang baru di sana. Nah, menurut kamu di antara orang itu, mana yang seperti kamu? Kamu mungkin berpikir, orang pertama lebih asik, sedangkan orang kedua itu cupu. Ataupun orang pertama lebih hebat, sedangkan orang kedua B banget. Tahu gak sih? Kadang penilaian-penilaian seperti ini yang sering buat salah paham. Kita sering menganggap orang yang beda dengan kita sebagai orang yang aneh. Dan kalau bisa nih, orang aneh itu harus diperbaiki. Padahal mereka beda bukan karena mereka aneh, atau mereka sengaja, atau mereka mau buat kamu marah. Tapi mereka beda karena temperamennya lah yang beda. Dan kamu pasti kaget kalau ternyata temperamen itu sudah kelihatan sejak bayi loh. Pernah gak kamu lihat satu bayi bisa tidur tenang? Kalau dia lapar selama diberi susu, maka dia akan tidur. Atau kalau ada mainan di dekat tempat tidurnya, dia akan sibuk main sendiri. Sedangkan bayi lain, rewelnya minta ampun. Nangis gak berhenti-berhenti, dikit-dikit nangis. Dengar suara dikit saja dia langsung bangun dan nangis sekeras-kerasnya. Itulah temperamen. Dan temperamen itu akan dibawa si bayi sampai dewasa nanti. Dari mana sih temperamen itu datangnya? Setelah jadi misteri selama ribuan tahun, ilmuwan akhirnya memastikan kalau temperamen itu datang dari dua hal. Pertama adalah faktor biologis, alias datang dari orang tua, kakek nenek, om ataupun tante. Seenggaknya datang dari salah satu orang yang masih punya kaitan genetik dengan kita. Kedua adalah datang dari cara kerja otak orang itu masing-masing. Ada orang yang terlahir dengan sistem saraf yang lebih sensitif dibandingkan orang lain. Mereka cepat sadar kalau suasana berubah, gampang membaca ekspresi muka orang lain, dan peka terhadap suara ataupun emosi orang lain. Sedangkan ada yang lain, sistem saraf mereka lebih tumpul. Mereka nggak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Ini nih, kadang yang jadi alasan kalau ada pasangan suami istri yang sedang ngobrol seperti ini. Istri, "Pak, kamu sadar nggak sih kalau si A sekarang udah berubah? Dia jadi lebih sombong, lebih aku, dan bla 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 bla." Dia akan bicara panjang lebar. Dan tanggapan suami adalah, "Masa sih? Aku rasa biasa aja tuh." Dan istrinya pun akan lebih semangat memberikan analisa dari 1 hingga 10 untuk meyakinkan suaminya kalau si A itu sudah berubah. Dan
Setelah panjang lebar dengan semua analisanya, jawaban suami adalah, perasaan mama aja kali. Kalau kamu pernah punya pengalaman seperti ini, jangan lupa komen ya. Sadar gak? Perbedaan sudut pandang keduanya ini mungkin terletak pada temperamen yang berbeda. Nah, oke, mari kita lihat sebetulnya di dunia ini ada temperamen apa aja sih? 4 temperamen klasik. Ribuan tahun yang lalu, ada seorang tabib Yunani yang namanya sangat terkenal, Hippocrates. Beliau dinobatkan sebagai bapak dari ilmu pengobatan modern. Hippocrates menemukan bahwa kepribadian seseorang itu terbentuk dari jumlah cairan di dalam tubuh mereka. Dan ilmu ini menjadi dasar dari semua ilmu psikologi manusia. Nah, setelah ribuan tahun, ilmu psikologi berkembang sangat pesat dengan teori ilmu yang makin kompleks, makin rumit, dan makin banyak cabangnya. Tapi, sampai sekarang pun, teori dasar yang dibuat oleh Hippocrates ini masih sering digunakan orang. Karena ternyata teori beliau lebih mudah dipahami dan lebih mudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, ternyata teori Hippocrates ini masih akurat untuk membaca orang. Nah, jadi apa saja keempat temperamen klasik ini? Pertama, si koleris. Pernah lihat orang yang selalu punya target dalam hidupnya? Yang gak pernah bisa diam, selalu mau segala sesuatunya cepat dan ambisius. Kalau pernah, itu berarti kamu pernah bertemu dengan koleris. Koleris adalah orang yang suka memimpin. Sebisa mungkin dia mau kalau bisa jadi pemimpin, di mana aja. Kalau di lingkungan rumah, dia pengennya jadi ketua RT. Kalau di perusahaan, dia akan ngejar setidaknya kalau tidak menjadi direktur ataupun manajer, paling tidak jadi supervisor. Bahkan kalau di lingkungan pertemanan pun, dia sering mengajukan diri sebagai pemimpin yang membuat keputusan sendiri untuk grup pertemanan kalian. Mereka juga orang yang berani bicara, berani terima tantangan. Kadang karena terlalu berani inilah mereka cenderung bicara ceplos-ceplos apa adanya. Kalau kamu pernah curhat dengan koleris, kamu pasti pernah tahu kalau awalnya niat kamu curhat ke dia adalah untuk disayang-sayang ataupun dihibur, tapi malah jadinya kamu dapat omelan dari si koleris. Koleris paling gak suka orang bicara di belakangnya. Kalau mereka dengar ada orang yang bicara hal-hal yang gak bagus tentang dia gak akan bilang sabar. Enggak, no, itu bukan koleris. Yang ada, koleris akan langsung mendatangi orang itu dan langsung ngegas. Lo ngomong apa tentang gua? Ya, itulah koleris. Nah, dari semua perilaku itu, orang sering menganggap koleris itu bossy, mau menang sendiri, gak sabaran, pemarah, dan gak peka dengan perasaan orang lain. Kedua, si sanguinis. Kalau kamu pernah lihat teman kamu yang gampang sekali kenalan dengan orang-orang yang gak dia kenal, cukup duduk 5 menit saja sedang nunggu antrian dokter, dia udah bisa kenalan dengan orang-orang di sampingnya. Itu berarti kamu sudah pernah kenal dengan si sanguinis. Sebenarnya sih, gampang banget kamu kenalin si sanguinis ini. Orangnya selalu ceria, gampang banget ketawa, punya banyak teman, dan selalu penuh energi. Contoh, kalau kamu kerja di gedung perkantoran, pas kamu jalan bareng dengan dia menuju ke kantin untuk makan siang, jangan heran kalau sepanjang jalan, seenggaknya dia akan hey dengan beberapa orang, dari lift sampai ke kantin. Kalau di area kantor, kamu lihat ada teman kamu yang kalau waktu datang, dia nggak langsung duduk di bangku kerjanya dan mulai kerja. Tapi kalau masih ada waktu, dia akan keliling dulu ke sana sini, nyamperin beberapa meja, ngobrol gosip yang lagi hot, baru pada saat waktu kerja udah dimulai, dia baru duduk di mejanya untuk mulai kerja. Kalau ada teman seperti itu pasti sanguinis. Nah, sisi kurangnya, mereka itu terlalu gampang bosen. Jadi kadang kalau lagi ngerjain sesuatu, mereka gampang ke distract dengan hal-hal lain. Kadang juga untuk tipe orang-orang yang serius, mereka sering dianggap terlalu cari perhatian. Karena kalau contoh dalam pertemuan ataupun meeting yang gak terlalu formal, gak heran kalau mereka yang sering nyelutuk-nyelutuk lucu atau selalu mau tampil jika ada kesempatan. Mereka juga cenderung pelupa karena mereka memang sering gak fokus. Kalau ada orang yang barangnya paling sering hilang, kemungkinan besar si sanguinis. Kalau dia adalah teman kerja kamu, perhatikan deh mejanya. Kebanyakan meja ataupun setidaknya lacinya itu cenderung akan berantakan. Dan kalau kamu janjian dengan dia, dari 10 kali janjian ketemuan, mungkin dia akan telat 9 kali. Ya, itulah sanguinis.
Dan kalau kamu komplain, dengan santai dia akan jawab, ya sudahlah ya, mau gimana lagi. Lu tahu nggak kalau si A lagi ada kasus tuh, dengan cepat dia akan mengalihkan perhatian kamu. Ya, namanya juga sanguinis, mau gimana lagi. Ketiga, si plekmatis. Pernah nggak kamu punya teman yang baiknya minta ampun, sampai banget, sabar banget, jarang marah, jarang ngeluh. Kalau dimintain bantuan, hampir nggak pernah dia nolak. Kalau kamu lagi butuh teman untuk nemenin kamu kemana-mana, kalau dia nggak lagi ada janjian nih, kemungkinan besar dia akan nurut ikut kamu. Dalam banyak hal, mereka itu bisa santai dan tenang. Di saat teman koleris kamu udah marah-marah, ataupun teman sanguinis kamu sudah panik, heboh sana-sini, dia masih bisa duduk tenang, ngamati orang-orang di sekelilingnya. Mereka juga nggak suka tribut. Kalau ada masalah, mereka lebih suka ngalah. Saking ngalahnya sampai buat kamu gemes sendiri. Tapi kadang kamu juga agak kesel dengan mereka karena mereka santai banget. Saking santainya, kadang-kadang orang anggap dia lelet. Dan mereka pun sering menunda-nunda waktu. Karena mereka juga susah buat keputusan. Kadang ada hal-hal yang harus diputuskan cepat, akan mereka tunda lama sekali. Sampai kamu harus dorong terus, baru mereka akan buat keputusan. Buat si plekmatis, pendapat orang tentang diri mereka itu sangat penting. Jadi mereka takut pada saat mereka mengeluarkan sikap akan membuat pikiran orang tentang mereka berubah. Selain itu, mereka juga sering menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri. Kalau kamu punya teman seperti ini, kamu pernah bertemu dengan si plekmatis. Dan yang terakhir, si melankolis. Pernah nggak kamu punya teman yang mukanya selalu seperti ditutupi oleh awan gelap? Dalam banyak hal, dia suka sekali mikir. Kadang apapun dipikirkannya. Kalau kamu ajak dia melakukan sesuatu, pertimbangannya banyak sekali. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Gimana kalau? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan orangnya lurus banget. Sebisa mungkin mereka nggak mau melanggar aturan. Bahkan, aturan sekedar belok salah arah di basement parkiran aja sudah cukup buat mereka gelisah. Kalau dalam lingkungan kerjaan, mereka orang yang sangat detail. Kadang saking detailnya, kalau contoh melihat satu grafis desain, 10 orang yang ngelihat desain itu akan bilang bagus dan perfect. Cuma dia tuh yang bisa ngelihat kalau garisnya kurang 1 derajat saja. Ya, itulah melankolis. Makanya di lingkungan pekerjaan, mereka cocok sekali kalau dijadikan sebagai tim audit ataupun peneliti. Karena ketelitian mereka sampai kepada tingkat dewa. Itu pula yang membuat mereka menjadi brilian dalam bidang-bidang yang membutuhkan intelijensi tertentu. Seperti seni, menulis, audit, saintis, dan lain-lain. Dan mereka sebetulnya bukanlah orang yang suka bergaul. Kalau ada waktu, mereka lebih suka sendirian di rumah. Keluar rumah ketemu dengan orang-orang asing adalah kegiatan yang menguras baterai mereka dengan cepat. Nah, beda tuh dengan si sanguinis, yang kalau ketemu orang asing adalah kegiatan untuk charging baterai mereka. Nah, karena mereka adalah pemikir kelas berat, segala hal dipikirkan lama dan dipertimbangkan dalam-dalam. Orang sering menganggap mereka itu terlalu negatif. Karena dalam segala hal, mereka akan lihat sisi buruknya ataupun resikonya terlebih dahulu. Makanya kalau kamu ketemu dengan melankolis di pagi hari, dan kamu dengan santai memuji dia seperti, wah kamu kelihatan cerah banget hari ini, kamu lebih cantik deh hari ini dari biasanya. Maka dalam pikirannya dia akan berpikir gini, masa sih? Kayaknya biasa aja tuh. Kenapa sih dia muji aku? Jangan-jangan dia ada maunya lagi. Ya, demikianlah cara berpikir seorang melankolis. Habis denger ini, kamu mungkin mulai mikir, temenku ada yang punya ciri khas seperti koleris, tapi juga ciri khas sanguinis. Jadi yang benar yang mana tuh? Inilah rahasianya. Sebagian besar orang di dunia ini punya lebih dari 1 temperamen. Setidaknya 2 jenis temperamen. Contohnya, koleris dan sanguinis, melankolis dan plekmatis, koleris dan melankolis, sanguinis dan plekmatis, dan lain-lainnya. Tapi dari kombinasi itu akan ada 1 temperamen yang lebih dominan dari yang lain. Contoh, temperamen dia adalah perpaduan antara koleris dengan sanguinis, maka kemungkinan kolerisnya 70%, sanguinisnya 30%, atau kolerisnya 60%, sanguinisnya 40%. Nah, temperamen yang lebih dominan disebut sebagai primary temperamen, dan temperamen yang lebih kecil ini disebut sebagai secondary temperamen.
Nah, dalam sehari-hari, biasanya waktu keadaan baik-baik aja, waktu keadaannya santai, lagi tidak ada masalah, maka kebanyakan yang muncul dari diri seseorang adalah secondary temperamennya. Tapi pada saat menghadapi situasi mendesak, genting, krisis, maka primary-nya lah yang akan in charge. Nah, ini bagian yang penting. Meskipun temperamen itu adalah bagian yang kita bawa sejak lahir, tapi hidup kita dan masa depan kita tidak tergantung pada temperamen ini. Intinya, temperamen bukanlah takdir. Temperamen hanyalah pondasi dari satu bangunan. Dan bagaimana satu bangunan akan didirikan ataupun dibentuk, kamulah yang menentukan melalui latihan dan upgrade diri yang terus-menerus. Memahami tentang temperamen hanya membuat kita lebih paham alasan dibalik perilaku seseorang, sehingga kita bisa mengurangi konflik. Kita juga bisa menjalin satu komunikasi yang efektif, khususnya di dunia profesional. Kalau kamu tertarik untuk tahu tentang bagaimana cara memahami orang, cara berkomunikasi dengan tepat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Karena di video-video selanjutnya, kita akan membahas seluruh bagian tentang temperamen dan cara kita menjalin komunikasi yang tepat dengan orang yang memiliki temperamen yang berbeda-beda. Sampai jumpa di video selanjutnya.